Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Cerita ini mengisahkan Yana dan keluarganya yang mengalami musibah tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Mereka tinggal di pusat kota Banda Aceh di rumah tua milik ayah Yana. Kita panggil saja beliau dengan sebutan Kakek Tun. Kakek Tun sudah lama mengalami kelumpuhan. Saat masih sehat dulu, dia merupakan seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan. Dia tak jarang membagikan sedekah bagi orang-orang yang kurang mampu. Bahkan dia sering mengajak anak-anak yatim piatu untuk makan bersama di rumah besarnya. Namun seiring bertambahnya umur, kesehatannya kian menurun. Tubuh yang selama ini kuat dan kokoh pun lama-lama runtuh juga. Alhasil dia harus pensiun dari segala kegiatan normalnya. Rumah besarnya pun kini berpindah alih menjadi milik Yana dan suaminya, Yusuf. Di rumah itu mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Yana dan Yusuf berprofesi sebagai guru di SMA yang berbeda. Di lingkungan tempatnya mengajar, Yusuf dikenal sebagai guru yang penuh pengabdian. Dia jadi idola murid-murid yang pernah diajarnya, baik murid laki-laki maupun murid perempuan. Yusuf sangat perhatian pada pertumbuhan anak-anak didiknya. Dia sering memanfaatkan waktu luangnya untuk membimbing murid-murid yang bermasalah. Sebagian murid-murid suka memanggilnya dengan sebutan Ayah Yusuf karena sifat kebapaan yang dia miliki. Hubungannya dengan anak-anaknya sendiri juga sangat dekat. Hal ini karena Yusuf selalu melakukan pendekatan dengan berbagai peran. Kadang sebagai ayah, kadang juga sebagai sahabat. Jadi anak-anaknya merasa nyaman untuk berbagi hal apapun pada ayahnya. Tak pernah merasa sungkan atau takut kena marah tanpa alasan yang jelas. Setiap akhir pekan, Yusuf selalu menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Kadang dia mengajak mereka pergi ke pantai, ke kebun belakang rumah, belanja kebutuhan pokok ke pasar tradisional, atau sekedar membantu anak-anaknya membuat prakarya tugas dari sekolah. Suatu pagi yang cerah, Yusuf berencana untuk mencuci mobilnya, kemudian belanja kebutuhan dapur ke pasar bersama anak-anaknya. Hal ini karena dia harus banyak membantu istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Dia tak mau Yana jadi kelelahan karena harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Sebenarnya mereka memiliki satu orang asisten rumah tangga, Bi Ipah namanya. Dia yang selama ini bekerja pada keluarga Yana sejak Yana kecil hingga sekarang. Namun usianya sudah lewat dari setengah abad, jadi mereka tidak tega jika harus menyerahkan semua urusan rumah tangga padanya. Oleh sebab itu Bi Ipah lebih banyak bertugas untuk urusan kebersihan, sisanya urusan Yana dan Yusuf. Pagi itu si kecil Isa yang masih berumur 2 tahun setengah tiba-tiba saja rewel tak karuan. Padahal biasanya dia tak pernah serewel itu. Sementara kakaknya Lula yang sudah 4 tahun terus merengek minta dibuatkan nasi goreng telur. Yana pun terus berusaha membuat Isa tenang, dibantu oleh Bi Ipah yang tengah sibuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Namun tiba-tiba rumah mereka bergetar dengan hebatnya. Gempa bumi dahsyat datang tanpa aba-aba. Yana yang sedikit panik langsung menggendong Isa dan berlari keluar rumah, disusul oleh Bi Ipah yang menggandeng tangan Lula. Yusuf pun segera pulang dan menyeret anaknya yang lain keluar rumah. Mereka bergabung dengan para tetangga di depan rumah. Warga terlihat panik. Pekik Allahu Akbar pun menggema di mana-mana. Bangunan tinggi dan rumah-rumah banyak yang roboh. Lalu tak lama goncangan gempa tersebut mereda. Suasana pun mulai tenang.
Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mengambil barang-barang yang berserakan di lantai. Yusuf mencoba mencari berkas-berkas penting yang bisa diselamatkan, sementara Yana memastikan anak-anaknya tak ada yang tertinggal. Namun siapa sangka tiba-tiba gelombang hitam tinggi melangit bak gunung rontok di sekitar mereka. Selang beberapa detik air berlumpur menerjang rumah dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Mereka bercerai-berai tanpa ampun. Yusuf mengangkat anak-anaknya ke atas lemari, lalu dia membobol loteng rumah dengan sekuat tenaga. Semua anak didorong ke loteng. Yana yang sedang hamil besar naik ke atas kursi untuk menghindari banjir tersebut, kemudian memanjat meja dan lemari. Hanya Allah yang tahu bagaimana Yana bisa menerobos lubang loteng bergabung dengan semua anaknya. Sampai di atas loteng, Yana mulai menghitung jumlah anak-anaknya. Alhamdulillah semua sudah berada di loteng yang aman. Lalu Yana sadar bahwa ayahnya yang lumpuh tidak ada bersama mereka. "Bang, kakek Tun masih di bawah. Bagaimana ini? Air sudah membanjiri seisi rumah," tanya Yana panik. Yusuf tanpa pikir panjang langsung melompat ke bawah menuju ke kamar kakek Tun. Sementara air sudah mulai naik hampir setinggi loteng. Mereka bergelantungan berpegangan pada semua rentangan kayu di loteng. Yana dan anak-anak menjerit ketakutan, meraung memanggil Yusuf dan kakek Tun. Namun berkali-kali panggilan tersebut dilontarkan, tetap tidak terdengar jawaban. Bahkan suara mereka terkalahkan oleh suara gemuruh air di luar yang seperti deru pesawat tempur. Beberapa menit kemudian semua bangunan sudah tersapu bersih, rata dengan tanah dan lumpur. Tapi untungnya Yana dan anak-anaknya masih berada di atas loteng rumah tamu dengan keadaan baik-baik saja. Mereka tidak ikut hanyut. Mereka pun berdiam di loteng sampai sunyi, berharap ada bantuan datang menghampiri. Udara mulai terasa panas, bau belerang menyengat hidung, dan sampah terlihat menggunung di sekitar rumah. Selain ruangan loteng, tak ada lagi bagian rumah yang tersisa. Semuanya hancur dan hanyut diterjang banjir bandang. Dari celah-celah tembok yang runtuh, mereka satu persatu merangkak keluar. Namun tak terlihat ada kehidupan di luar. Hanya ada mayat yang berserakan di mana-mana, entah itu hewan ataupun manusia sekalipun. Keadaannya sangat kacau. Yana dengan suara serak dan tenaga yang tersisa mencoba memanggil suaminya. "Bang Yusuf, Bang Yusuf, di mana kamu? Kami di sini. Aku dan anak-anak selamat. Kamu di mana, Bang?" teriaknya dengan sisa-sisa tenaganya. Namun tak ada jawaban sama sekali. Sementara anak-anaknya menangis, menjerit dan meraung memanggil ayah dan kakek mereka yang tak kunjung datang. Mereka sangat ketakutan, apalagi saat melihat sekeliling mereka yang telah rata dengan lumpur dan puing-puing bangunan yang terseret arus banjir. Matahari telah naik, menandakan hari sudah sampai di puncaknya. Namun tidak ada makanan yang bisa mereka makan, dan tidak juga ada air untuk diminum. Tenggorokan mereka kering, perut mereka perih, bagai hidup di dalam kehampaan alam semesta. Dari jauh Yana melihat ada orang yang bergerak di satu arah, yaitu ke Masjid Raya. Yana pun membawa anak-anaknya mengikuti orang tersebut. Yana dan putra sulungnya Tama dengan tertatih bergantian menggendong si kecil Isa. Sementara Rima dan Lula bergandengan tangan sambil terus menangis mengikutinya dari belakang. "Anak-anak, sambil terus berjalan kita lihat kiri kanan ya. Siapa tahu ada air minum atau makanan yang hanyut," pinta Yana pada anak-anaknya, yang kemudian dijawab dengan anggukan pelan keempatnya. Mereka memungut kayu seukuran tongkat untuk mengais benda-benda berbungkus guna mencari sesuatu yang dapat dimakan atau diminum. Yang penting bisa untuk mengisi perut mereka yang terasa kian perih.
Namun sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa, hanya tumpukan sampah yang hanyut terbawa arus kecil. Setelah berjalan sekitar setengah jam, akhirnya mereka melihat puncak kubah Masjid Raya. Yana pun menyemangati anak-anaknya agar mempercepat langkah kecil mereka, seperti mendapatkan satu harapan baru untuk tetap hidup. Di pagar bangunan yang mereka lalui, Tama melihat ada bungkusan yang di dalamnya terdapat semacam jajanan anak-anak. Bungkusan itu dalam keadaan tersangkut. Dia pun langsung mengambilnya dan mereka beristirahat sambil makan jajanan itu untuk mengisi perut yang sangat lapar. Beruntungnya ternyata ada botol air mineral juga dalam bungkusan tersebut, tapi airnya tinggal setengah. Jadi mereka meneguknya bergantian dengan cucuran air mata. Lalu mereka berjalan lagi untuk segera sampai di masjid. Begitu menginjak lantai masjid, Yana tiba-tiba pingsan. Anak-anak menangis pilu memanggilnya dan memeluk ibunya. Masyarakat membantu memijiti kepalanya dan kakinya. Tidak ada obat gosok atau minyak angin yang dapat dioles, jadi mereka mencoba dengan cara seadanya. Tiba-tiba seorang ibu mengangsurkan botol kecil berisi air minumnya yang tinggal setegukan lagi. Dia pun langsung menyiramkan air sedikit itu ke wajah Yana. Lalu Rima menyapukan air itu ke seluruh wajah ibunya. Namun Yana belum sadarkan diri juga. Tiba-tiba Lula menubruknya dan berteriak memanggilnya. "Ibu, bangun Bu, Lula takut." Lula terus mengguncangkan badan ibunya dengan sedikit lebih kencang, berharap ibunya segera sadarkan diri. Dan benar saja, tak lama Yana membuka mata dan mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat bahwa dirinya sudah sadarkan diri. Namun dia sangat lemah. Dia hanya bisa menangis dan memandang sekeliling dengan nanar. Kemudian seseorang memberinya minum dan segenggam mie instan. Dengan beruai air mata, Yana membuka mulutnya untuk meminum air tersebut beberapa teguk. Lalu sisa air yang masih ada diminumkannya pada Isa, anaknya yang paling kecil. "Bu, kita harus pergi dari sini. Hari sudah sore. Tidak jauh dari sini ada sekolah bertingkat. Kita akan mengungsi ke situ." Seorang lelaki berkata dan membantunya bangun. Dia memapah Yana berjalan. Malam harinya mereka bermalam di sekolah tersebut dengan beberapa orang yang lain. Tidak ada listrik karena semua instalasi listrik rusak tersapu banjir. Suasana malam pun gelap gulita. Untungnya di sekitar sekolah itu ada beberapa bungkus biskuit dan air mineral yang hanyut terbawa air, yang mana kemudian diberikan kepada anak-anak yang ikut mengungsi. Keesokan harinya, Yana meminta bantuan untuk diantar ke kampus Darussalam. Di kampus yang megah itu ada saudaranya yang tinggal di sana. Yana berniat menumpang di tempat itu karena arus banjir tidak sampai ke sana. Namun tidak ada mobil yang lewat. Hanya ada orang-orang dengan kendaraan roda 2 hilir mudik mencari sanak saudara mereka yang hilang. Untungnya tak lama kemudian ada seorang pemuda yang merasa iba melihat Yana, perempuan yang tengah hamil besar dengan keempat anaknya. Pemuda itu pun mengajak temannya untuk mengantar Yana. Alhamdulillah masih ada yang bisa menolongnya. 2 minggu Yana di tempat saudaranya di Darussalam. Setelah mendengar kabar tsunami Aceh, kakaknya yang tinggal di Bandung datang menjemputnya. Dia diminta oleh kakaknya tinggal bersama mereka sampai bayinya lahir. Tak lama seorang keponakan Yana yang tinggal di Jakarta datang minta izin pada Yana untuk mengasuh Lula, karena kebetulan dia juga punya anak perempuan yang hampir seusia Lula. Yana menangis mendengar permintaan itu, tapi apa daya, dia tak mampu jika harus sendirian mengasuh keempat anaknya. Tidak punya rumah dan menumpang pada kakaknya. Dalam kebimbangannya itu tanpa disangka Lula ternyata mau ikut ke Jakarta. 1 bulan kemudian Yana melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Yana memberinya nama Ahmad Bahir. 2 bulan kemudian Yana harus kembali ke Banda Aceh
karena dia punya tugas yang menunggunya. Di sisi lain, kakak Yana meminta agar salah satu anak Yana tetap tinggal bersamanya untuk melanjutkan sekolah di Bandung. Hal ini membuat hati Yana menjerit. Ya Allah, kenapa anak hamba jadi berpencar-pencar begini? Apa yang harus hamba lakukan? Hamba ingin sekali berkumpul bersama mereka lagi, jeritnya dalam hati. Dalam sholatnya, Yana seperti mendapat bisikan, bersabarlah, biarkan saudaramu menolongmu. Yana lalu kembali ke Banda Aceh tanpa membawa pulang Lula dan Rima yang masih kelas 1 SD. Dengan hati yang berat dia meninggalkan mereka dengan harapan masa depan mereka akan lebih baik. Sementara Tama, Isa dan Bahir dia bawa menuju kampung halamannya. Di Banda Aceh, Yana kembali ke rumah saudaranya di Darussalam. Dia mulai kembali mengajar di sekolahnya yang kebetulan sudah kembali beroperasi. Barulah seminggu kemudian dia menyewa rumah sederhana dekat tempatnya mengajar. Setahun kemudian Yana menjual semua harta bendanya yang dapat dijadikan uang. Dia membeli sebuah rumah yang layak untuk dirinya dan kelima anaknya. Yana bersama dengan Tama, Isa dan Bahir mencoba menata kembali hidup mereka yang sempat kacau. Tak sedikit kerikil-kerikil tajam yang harus mereka lewati. Namun Yana selalu mengajari ketiga anaknya untuk tetap tabah dan terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya hidup penuh dengan ujian, dan dengan ujian-ujian itulah kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat. 5 tahun kemudian Rima sudah lulus SD. Yana pun pergi ke Bandung untuk menjemputnya. Kemudian mampir ke Jakarta untuk menjemput Lula. Yana ingin membangun keluarganya lagi. Dia sudah lelah hidup secara terpencar. Dengan berurai air mata, saudara-saudara Yana melepas kembali Rima dan Lula yang telah bertahun-tahun mereka asuh untuk kembali berkumpul dengan ibunya. Ketika mereka sampai di Banda Aceh dan bertemu kembali dengan saudara kandungnya yang lain, Lula berkata, "Bu, kita jangan pernah pisah lagi ya. Lula mau tetap di sini dengan ibu, Abang Tama, Kakak Rima dan adik-adik Lula yang lucu." Yana pun terharu mendengar kalimat itu. Lalu dia segera memeluk mereka semua. "Bu, biarpun kita hanya makan nasi dan garam, Rima mau kita selalu bersama-sama terus. Rima tidak mau lagi jauh dari ibu," Rima menimpali. "Kita berdoa ya nak, minta sama Allah agar kita semua tetap bisa bersama-sama terus," ucap Yana seraya menahan air matanya yang sudah meronta ingin keluar. Membuat anak-anak memeluknya dengan lebih erat. Keesokan harinya mereka pergi ke kuburan massal, mengirim doa untuk ayah tercinta dan kakek Tun. Dalam tangisnya Rima berkata, "Ayah yang tenang ya di sisi Allah, kami akan baik-baik di sini. Kami akan menjadi anak kebanggaan ayah dan ibu. Kami akan berjuang mencapai cita-cita. Bang Tama ingin jadi ahli hukum dan Rima ingin jadi dokter. Kami akan rajin belajar seperti yang selalu ayah ingatkan." Mereka memang anak-anak yang pintar dan juga berakhlak baik. Dan seiring berjalannya waktu, Tama dan Rima akhirnya berhasil masuk universitas dan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai mereka lulus. Saudara Yana pun bahu-membahu untuk membantu pendidikan anak-anak Yana. Beberapa tahun kemudian Tama akhirnya lulus sebagai sarjana hukum dan mulai bekerja di firma hukum terkemuka. Lalu tahun selanjutnya Rima lulus sebagai dokter umum. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Rima pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang profesi. Pendidikan profesinya berjalan dengan lancar. Rima pun lulus dengan waktu yang cukup singkat, dengan nilai yang cukup memuaskan. Kini tiba saatnya bagi Yana dan Tama menghadiri hari bahagia Rima di kampus untuk upacara wisuda profesi. Yana sangat bahagia. Tak henti dia bersyukur memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa.
Setelah acara wisuda selesai, mereka makan bersama di salah satu restoran dekat kampus Rima, ditraktir oleh Tama. Tak banyak mereka mengobrol selain ungkapan syukur dan bangganya mereka dengan pencapaian Rima. Selesai makan, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Ketika sampai di rumah, Yana terlihat sangat kelelahan. Mungkin karena di acara wisuda yang cukup ramai dan hari yang lumayan terik. Dia pun segera istirahat di kamar sambil masih membawa ijazah Rima di tangannya. Tak terbayangkan betapa bangganya dia pada putrinya tersebut. Saat azan maghrib tiba, Lula masuk ke kamar Yana untuk membangunkannya. Alangkah terkejutnya Lula ketika mendapati ibunya sudah tak bernyawa dengan masih memeluk ijazah kakaknya. Dia pun segera berhambur keluar untuk memanggil anggota keluarga yang lain. Yana sudah tiada, meninggalkan keluarganya saat mereka sedang berbahagia. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Yana terkena serangan jantung. Rima awalnya tidak percaya dengan pernyataan tersebut, karena selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa sang ibu memiliki riwayat penyakit jantung. Namun Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang ibunya. Maka dari itu sang ibu dipanggil untuk kembali ke sisinya. Yana dimakamkan keesokan harinya diantar oleh keluarga besarnya yang tiba pada malam harinya. Semuanya menangis pilu, tak menyangka dia akan pergi secepat ini. Bahkan anak bungsunya Bahir masih berusia 15 tahun. Namun Yana telah dibebaskan dari tanggung jawabnya di dunia, meninggalkan segala kenangan yang melekat secara permanen. Ketika upacara pemakaman selesai, Tama jatuh tersungkur di atas pusara yang masih basah itu. Dia memeluk papan nisan ibunya dengan khidmat. "Bu, Tama berjanji akan mengurus adik-adik dengan baik. Jadi ibu jangan khawatirkan kami. Tama dan Rima insya Allah akan mewujudkan keinginan mereka. Ibu pergilah dengan tenang. Semoga ibu dimuliakan Allah di sisinya. Amin ya robbal alamin," ucapnya lirih yang kemudian dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.